Bu Susana Masih Bu setelah Susana lagi pidato balik. ini, menurut lo kerjanya tetap jadi tukang jahit atau pindah jadi ngupas bawang gitu? Harusnya tim komunikasinya presiden itu mengevaluasi diri sendiri. Dan kalau emang nggak mampu ya, udah resign aja, mengundurkan diri daripada lo ngerepotin negara. Nggak apa-apa Mas Gibran jadi presiden, gue wapres juga oke gue. Gue cita-cita gue jadi wapres aja. Gue mau belajar pokoknya dari Gibran lah. Lu mau ngomel, mau kecewa, mau gimana, pokoknya wapresnya gue. Gitu kan Gibran gitu kan. Mau apa lo? Gue wapresnya. Ya udah gue mau begitu juga gitu. Prabowo tuh nggak apa lo sama menteri-menterinya. Nggak apa? Nggak hafal. Mana tuh menteri kehutanan? Terus si Raja Juli diri kan. Terus Prabowo ngomong gini, oh kamu. Gue kira partai gue. Iya. Lah kok dia ya gitu? Halo selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Pojok Ramat bareng sama gue Intan Bedisa. Dan di sini ada abang kita bersama, Henry Satrio yang udah ganti nama setahun belakangan. Jadi apa, Bang? sih, sama aja, panggilan aja. Iya, panggilan lu berubah dikit. Jadi James. Wih, beloknya jauh tuh ya. Yeah. Tikungan belok kanan, kiri lurus, kanan lagi. Saya Henry Satrio, teman-teman. Pengamat politik ternama. Silahkan disebut dulu. Afiliasi banyak soalnya. Nggak. Perkenalkan diri lu, banyak kayak afiliasi lu. Saya sebagai akademisi Paramadina juga. Satu. Udah itu aja, Tan. Terus Durasi ini masih aman. founder kedai kopi saya. 2. Terus ketua IKA Vkom Unpad ya. Aish, 3. Lagi nggak? 15 menit tuh Udah, untuk lu pidato kuliah di mana pembukaan sih? kok. Gua LSPR. Keren, S1. keren. Gua kan Paramadina juga. Oh iya, makanya orang-orang Kan? yang beneran sekolah itu kalau ditanya, lu sekolah di mana? Lu cepet. Gue sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini. Emangnya? Gitu. Gak usah disayembarain kan? Lo tau nggak itu sayembara udah 1 miliar loh. Ya udah. Pembuktian ijazah wapres. Oh, Iya. gitu. Iya. Makanya kalau lo jadi manusia misterius tuh apa aja bisa jadi sayembara. Iya. Gitu. Tapi kan udah dilawan. Apanya? Iya, kok di Jogja dengan ini saya katakan. Oh, saya Saya akan lawan. Oh, Nah, iya. ya kan. Sudah tidak diam lagi. Iya. Iya Jadi kan? gimana itu kemarin menurut lo di 17-an Heeh. Pak Prabowo didampingi oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, Sebelah itu. kanan Pak Jokowi, sebelah kiri Mas Gibran, ada Bu Sylvie ya. Iya benar. Selfie ya. Selfie Nah, Ananda terus, gitu. terus ada Bu Iriana. Menurut lo gimana? Menurut gue sih cocok buat ditaruh di frame. Nah, menurut Maksud Anda lu? gimana? Ini Maksud lu? dicetak, taruh di frame. Oh iya, Iya, cocok. cocok mau ditaruh di mana? Ya banyak lah tempat yang mau naruh dinding Oh. kosong kan banyak. Mungkin di Ya. istana kan istana kan gede banget. Dia pasti ada space khusus di situ. Tapi itu pas banget ya. Pas Pak SBY nggak ada, pas Bu Mega nggak ada. Iya. Tapi kan karena berhalangan semua. Ya, Pak Jadi- SBY berobat. Apakah Gitu. itu namanya jodoh? Menurut lo gimana? Nggak, itulah namanya garis tangan. Itu Jadi berarti memang, apakah itu yang akan kita lihat di masa depan, refleksi masa depan atau gimana tuh? Itu menurut lo? kalau lo, Penerawangan Anda. mungkin kalau agak lebih panjang lagi upacaranya itu Mas Kaisang sama Bobi bisa naik tuh. Jadi semua berderet. Iya, Bagus, iya. nggak apa-apa juga. Iya, Tapi Mas Didit ada situ ya. Mas Didit ada ya, berkali-kali disorot ya waktu itu sama Bu Titi ya. Iya, kan selalu mendampingi. Ya. Iya. Lo mau nanya apa sih? Oke. Bung Ensa, berapa nilai yang Anda berikan untuk pidato kenegaraan Enggak, Presiden salah pada ini. 14 Agustus lalu? Bukan pakar komunikasi. Hah? Ya, nggak Ketua apa-apa. Iluni Ya. Vkom. Bukan, ya IKA Vkom. Ketua Ya, itu tuh, IKA Vkom. berapa skornya? Apa 1 sampai 10? Berapa? Ya, nilai 1 sampai 10. 8. Itu 1 sampai 10. 8. 1 itu buruk, 10 sangat bagus. Ya, saya pilih 8. Pidato yang mana nih? Yang itu kan yang 14 Agustus kan terus gue cuma baca doang. Gimana? 14 Agustus. 8. Oh, iya, bener. Nah, lo biasanya kalau habis gitu, lo tanya Iya, kenapa lo bilang 8 gitu. Enggak, iya. Gue tuh sebenarnya lebih kepada pidato 17 Oktober 2025 kebetulan. Nggak ada di situ skrip. Nggak ada. Baca skrip yang benar. Nggak ada 17 Oktober. Halo. Tolong. Gimana sih nih? Ini apa nih? Ini bajigur bukan sih? Bukan. Masa bajigur bening begini? Nah, Jadi gimana, Tan? oke.
Jadi 1 sampai 8. Ya. Bagus nih. 8 menurut gua. Oke. Apanya yang bikin menurut lo 8 tuh kan lumayan 1. bagus, salah 2 tuh berarti. Ya, dia yang pertama dia ingat manajemen waktu. Oke. Misalnya dia lagi ngomong terus tiba-tiba wah, harus sholat Jumat ya. Nah, kan artinya dia ingat manajemen waktu. Itu poin 1. Kemudian poin yang kedua, dia sex education juga dia sampaikan. Yang Tentang pacaran kan. Iya, sama 10 tahun lagi itu walaupun ada kontroversi ya ya ngapain sih presidennya, mungkin dia itu apa ya, dia pengen ramah gitu kali ya ke si siapa tuh anak itu. Berarti itu poin bagus lo karena ada sex education itu. Enggak, yang pertama tadi yang soal Jumat. Ya kan lu tadi masih ngebahas poin bagus. Ya yang kedua itu bagus juga sih. Tapi mungkin maksudnya dia ramah ya, cuma abis itu dia bingung kali, ngeblank juga. Ini mau nanya apa lagi ya, akhirnya dia katakan walaupun itu kan masalah pacaran kan kontroversi ya, bagus atau tidaknya gitu. Ya ada orang Maksud tua saya yang setuju. jadi yang bagus itu presiden menimbulkan topik baru gitu untuk didiskusikan. Kira-kira ngomongin pacaran tuh bagus apa enggak? Di pidato kenegaraan itu hal yang baru. Jadi mungkin itu poin bagusnya adalah inovatif. Nah, tapi menurut gue banyak yang bagus itu dia menyampaikan satu perkembangan lembaga-lembaga negara. DPD dia sampaikan, terus kemudian Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, MK tuh dia sampaikan satu-satu. Terus kemudian dia juga sampaikan BUMN ada beberapa yang untung. Terus kemudian dia juga sampaikan program-program dia tuh, Sekolah Rakyat, MBG, Koperasi Merah Putih gitu. Nah, di awal-awal tuh bagus aja, hanya memang terkadang kan kalau begitu-begitu kan orang tuh suka nyari angle-nya ya. Makanya begitu presiden bicara yang di luar teks, itu padahal waktu awal-awal tuh saya, wah bagus banget nih presiden pidatonya, dia menyampaikan update-update. Tapi begitu dia impromptu, dia menyapa ingin ramah gitu ya, mungkin sebagai Bapak negara, ayah gitu ya, sebagai bapak gitu, dia ingin ramah, malah kejadiannya jadi aneh-aneh gitu. Tapi yang paling, menurut gue sih yang paling kasihan sih misteri itu loh, Ibu Susana. Ibu Susana tuh sebetulnya dia tuh kerjanya ngupas bawang atau ngejahit baju sih, sebetulnya ngejahit kain sih. Itu kan hal-hal begitu kan presiden mesti tahu ya. Apa yang disampaikan tuh dia mesti ngeh gitu. Jadi gue pikir kontroversinya cuma tentang 700.000 per kilo aja. Tapi ternyata ada kontroversi lain, yaitu kerjaan aslinya Bu Susana tuh apa gitu. Jadi menurut lo itu kira-kira salah baca atau emang potret nggak tahu keadaan lapangan nih? Kalau salah baca sih mungkin, kalau potret keadaan lapangan, namanya presiden kan dia mesti diupdate ya. Jadi kalau ngupdate salah ya salah gitu. Jadi ada Ibu Susana tuh nama panjangnya siapa? Coba kan lo reporter handal. Susana. Kalau ada nggak sih nama panjangnya, nggak ada ya? Hah? Nggak ada nama Susana. Jujur gue nggak tahu. Tapi itu keren loh. Ibu Susana tuh lo kebayang kan, dia tinggal di Bogor, Jawa Barat. Namanya sama bapaknya tuh dikasih nama Susana, itu keren loh. Itu kan Susana kan nama barat, men. Itu kok pakai Z? Lah itu pakai Z kan? Pakai S. Susana itu ada lagunya loh. Apa? Susana duduk di sofa. Sumpah gue nggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu gue. Itu Kasino yang nyanyi. Kita beda kelompok usia, Bu. Itu mah bukan usia, itu mah masalah pengetahuan umum. Sumpah gue nggak tahu. Itu Susana duduk di sofa, itu Kasino yang nyanyi. Bener, kasih almarhum. Dan balik ke situ. Jadi menurut gua, sebetulnya presiden di awal-awal itu menyampaikan beberapa hal positif tentang apa yang dia sampaikan. Hanya memang kan kebiasaan presiden kita ini kan impromptu. Dan pada dasarnya kan dia humoris juga. Maka dia pengen akrab lah. Makanya dia akrab dengan si anak itu, siapa sih namanya? Lupa gua. Maaf ya anak ya. Ya terus kan ada bapak yang petani juga. Tuh dia nyebutin tuh pupuk sekarang sudah berhasil diturunkan berapa harganya. Itu disampaikan sama Prabowo, bagus ya kalau lo lihat skripnya tuh. Nah, perihal slip-slip tangnya itu sih, ya menurut gue itu Prabowo mesti investigasi tuh. Bukan tentang 700.000 sama 700 kilonya ya. Aslinya nih Bu Susana kerjaannya apa? Itu poin pentingnya ya. Enggak, kalau salah ngomong ya antara pengupas bawang. Kalau yang 700.000 itu sih gue ngerti lah, tapi
pengupas bawang ternyata penjahit kain perca kan jauh ya. Jauh sih, lumayan. Terus dia Lumayan. kerja Dan- di ini kan ya, di ini SPPG ya. Siangnya dia kerja di SPPG. Tapi overall menurut gua pidato itu bagus gitu. Lu setelah mendengar itu mendadak pengen jadi pengupas bawang nggak, resign jadi Enggak, pengamat komunikasi? Enggak, gua nggak pengen. Karena gua tahu keahlian gua bukan di situ. Oh. Gua mendingan jadi komika daripada ngupas bawang. Karena menurut gua lebih deket. Tapi gini ya. Nih, tunggu, pertanyaan gue gini. Kalau lu bilang bagus, oke. Apa namanya, opini lo memberikan data bagus. Tapi kenapa kemudian orang kan jadinya banyak yang memperbincangkan ini di medsos. Termasuk 4 hari kemudian kan tuh orang-orang pada demo tuh. Anak-anak UI kan. Ya tapi kagak ada kaitan sama pidato Prabowo Nggak lah. ada kaitannya. Tapi kan berarti apa yang disampaikan bagus, data yang tadi lu bilang. Kenapa orang-orang masih pada protes? Nah itu dia. Kalau sebagus itu. Ya. Lah kalau komunikasi gimana tuh berarti? Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin pada saat Pak Presiden pidato ada yang nggak dengerin. Kan bisa jadi kan. Bisa jadi. Karena misalnya dia mau siap-siap sholat Jumat. Jadi waktu Presiden, kan itu Presiden kalau lo lihat awal-awal tuh dia belum masuk ke substansi pembangunan dia. Dia masih ngasih laporan lembaga-lembaga pemerintah. Nah itu mungkin dia udah mulai siap-siap gitu. Jadi nggak dengar juga. Yang pertama nggak dengar pidato Presiden. Yang kedua ini yang sering banget kita bahas nih Tan. Apa? Trust issue. Orang suka nggak percaya apa yang diomongin. Karena kan misalnya nih, terkadang tuh rakyat Indonesia sering banget mengacu kepada dirinya gitu. Kalau pemerintah bilang sejahtera, saya sejahtera apa enggak? Kan misalnya gini ya. Misalnya Presiden ngasih tahu ada sekian puluh ribu siswa yang sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat. Mungkin rakyat yang lain, yang sisanya tuh kan kita hampir 300 juta, nggak ngerasa, lah kok gua nggak kerasa ya? Iya kan baru berapa puluh ribu gitu. Terus misalnya ada 2,5 juta lapangan pekerjaan katanya Presiden kalau gua nggak salah ya. Nah itu kan janjinya Gibran 19 juta. Bahkan 1 juta diantaranya itu kan sarjana. Jadi orang tuh kenapa Presiden tidak mudah menyenangkan semua orang? Karena kondisi rakyat secara yang lebih besar itu tidak seperti yang dia gambarkan di pidato-pidato itu. 43.000 kalau gua nggak salah siswa sekolah rakyat. Itu kan dibandingin siswa-siswa lain masih banyak. 2,5 juta lapangan pekerjaan kan 19 juta harusnya janjinya. Jadi memang masih banyak tantangannya sih gitu. Berarti pola komunikasi dengan pidatonya kan berulang nih soalnya. Yang viral gitu ya. Terus yang kemudian banyak menimbulkan kontroversi lah, akhirnya dibelokin jadi meme lah dan lain sebagainya. Ini banyak nih ceritanya. Nah menurut lu itu menjadi pola kan berarti gitu ya. Harusnya berarti apa yang salah? Sampai itu kemudian terpola. Gini. Berarti ini lebih kepada tim kah atau presiden yang mungkin tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk impromptu atau apa tuh kira-kira? Presiden tuh kecil sebetulnya kesalahannya dia. Karena kan dia pasti dapat masukan dari anak buahnya. Nah, di saat ini di pemerintahan Prabowo itu 3 besar masalah yang ada itu ekonomi, hukum, dan komunikasi. Nah, komunikasi ini memang jadi masalah. Kenapa? Karena satu, timnya Prabowo yang memang harus take care komunikasi tidak menganggap komunikasi itu penting. Jadinya nggak terlalu serius dikerjainnya gitu. Yang kedua, orang-orang tim komunikasinya Pak Prabowo ini banyak yang sebetulnya belum mampu jadi tim komunikasi, cuma dia merasa mampu aja. Padahal mungkin pendidikan dan pengalamannya belum sekuat itu, cuma dia merasa mampu aja sehingga dia merasa bahwa oh inilah dia jagonya, padahal mah belum tentu. Padahal banyak mungkin orang yang lebih jago juga gitu. Apakah mungkin belum jadi ketua ini kali alumni bukan masalah ketua alumni, tapi bagaimana harusnya mereka itu memvalue education lebih gitu. Bahwa komunikasi itu is not that easy gitu. Setuju. Jadi pada saat ini berulang harusnya tim komunikasinya Presiden itu mengevaluasi diri sendiri.
Dan kalau emang nggak mampu ya, udah resign aja, mengundurkan diri daripada lo ngerepotin negara. Jadi artinya kan sebetulnya nggak usah takut nggak punya kerjaan gitu. Kan gue tuh curiganya begini juga, ini banyak banget pembantu presiden yang ogah berkomunikasi karena dia takut blunder, takut salah gitu ya. Terus nanti takut di reshuffle sehingga mereka nanti kehilangan pekerjaan. Jadi gue tuh lu ada melihat pola itu dari dalam ya? Iya, karena menurut gue nggak semua menterinya Pak Prabowo sekarang meritokrasi emang keahliannya di situ gitu. Jadi maksud gue kalau emang lo nggak mampu ya udah lo resign aja. Nggak apa-apa kok jadi kayak Henry Satrio, jadi kayak Intan yang biasa-biasa aja jadi rakyat, nggak harus dikawal kemana-mana jabat-jabat, kan kita tuh hidup juga. Kan mereka kan sering bilang tuh jabat-jabat itu, jabatan itu titipan Allah. Kapanpun Allah mau ambil, kami harus rela. Nah gitu aja prinsipnya. Jadi kalau emang udah nggak bisa, daripada ngerepotin presiden kan kasihan. Kan ini menurut gue ya, ada quality gap antara presiden dengan menterinya. Beberapa menteri malah memang pasang badan untuk presiden. Tim komunikasinya tuh yang kayak Teddy, Pras tuh kan dia sering banget pasang badan. Tapi banyak banget menteri-menterinya ini yang menurut gua tidak dalam posisi dan kapasitas sebagai menterinya Prabowo. Jadi kan kasihan Prabowo-nya. Jadi dia salah mulu. Belum lagi yang korupsi-korupsi itu banyak, betul. Jadi kasihan juga nih Prabowo menurut gue ya. Jadi gini lah. Prabowo ini kurangnya banyak ya. Tapi apakah kurangnya dari dia aja atau dari menteri-menterinya? Ya itu mungkin perdebatannya jauh. Termasuk kan yang milih menterinya Prabowo juga gitu. Jadi sebenarnya gue bingung nih kita masalahnya apa ya? Saya tuh paling bingung karena udah mulai masuk ke ini masalahnya kelihatannya problem ini. Udah sulit banget kelihatannya diomongin. Kelihatannya ini. Jadi katanya udah ruwet banget nih gitu ya. Problemnya ini problematik banget gitu ya. Iya, dan biasanya kan kalau problem susah gitu ya, kan kita bingung gitu ya. Itu kan kalau gue memang bukan ahli agama ya, tapi kalau nggak salah tuh kalau lo lagi kesel gitu, kalau nggak salah di surat Maryam deh, Allah tuh suruh lo makan. Oh gitu. Senengin diri lo. Tapi tolong dicari ya, ini mohon maaf ya para ahli agama kalau saya salah. Maksud gue gini loh, gue tuh coba pengen bilang bahwa gue mau dengerin lu curhat aja sih sebenarnya hari ini. Pemerintah pasti emang complicated banget kehidupan mereka tuh. Udah menteri-menterinya banyak. Prabowo tuh nggak apa loh sama menteri-menterinya. Nggak apa? Nggak hafal. Lu tahu nggak? Jadi pernah ada kejadian, lu cari deh di ada tuh pasti jejak digitalnya. Kan gini ya, Prabowo nih depan menteri-menteri ya, dia muji-muji. Itu kayak Kementerian Kehutanan, bagus tuh dia nanam pohon gini. Mana tuh Menteri Kehutanan? Terus si Raja Juli diri kan. Terus Prabowo ngomong gini, oh kamu. Gitu. Dia kayak nyesel, ya ngapain gue puji nih anak, gitu loh. Jadi itu ada loh. Gue kira partai gue. Iya. Lah, kok dia ya gitu? Terus lihat itu ada jejak digitalnya, men. Tapi gue sih wajar ya kalau Prabowo nggak hafal menteri-menteri banyak begitu. Paling kan yang dia ingat ya, ini tebakan gue nih. Paling yang menurut gue yang diingat sama Prabowo tuh Prasetyo. Iya, Seskap. Teddy Indra Wijaya. Sudaryono, terus Komdiji ingat nggak menurut lo? Angga Raka Prabowo tuh, terus Ferry Juliantono kali ya yang memang satu partai sama dia, yang lain-lain mungkin ya beberapa, Bahlil mungkin dia ingat tuh Bahlil, terus Zulkifli Hasan, Purbaya ya, lo seneng banget Purbaya sih, Purbaya lagi kebingungan gua rasa tuh. Kan soalnya waktu di parade kan beliau ada main ini. Oh, ya kan? Nggak lihat kok. Ada main drum. Kelihatannya TV-nya sengaja banget waktu Purbaya lewat, gue nggak nonton. Yang sengaja bukan TV-nya itu mah. Pala lu yang nggak lu tengokin ke TV-nya kali. Soalnya kan, menurut gue Purbaya tuh dia punya PR gede banget loh. Kan tadi gue bilang komunikasi yang ketiga ya. Yang kedua tuh kan, yang pertama tuh ekonomi, yang kedua hukum. Jadi emang agak repot lagi. Tapi balik ke komunikasi lah. Iya ini, balik lagi dulu. Kan tadi ini ya, kalau gua coba inget-inget lagi nih, soalnya udah jauh banget, terus gue belok lagi nih ke sini. Kalau gue inget nih,
lu bilang jadi sebenarnya lebih kepada lingkarannya Prabowo, ya kira-kira gitulah. Iya. Ya kan? Yang bikin kayaknya nih nggak bikin presiden nih jadinya kayak banyak salahnya gitu. Ada aja bisa diomongin warga kan jadinya gitu. Harusnya lu bisa menjaga itu dong biar presiden terlihat baik kan gitu. Ya itu makanya kalau orang kan banyak nyalain Prabowo. Nah, gue biar nggak ikut-ikutan orang, gue nyalainnya lingkarannya Prabowo aja. Angle-nya baru nih ya. Iya. Oke. Supaya Pak Prabowo-nya nggak kebanyakan disalahin orang. Kasian lagi dia disalahin mulu emang. Dia banyak salahnya emang sih. Nah, tapi lingkarannya juga sekarang udah mulai diomongin loh sama warga netizen yang budiman. Oh iya, tapi kemarin Prabowo bilang ya dia mengakui bahwa dia belum sempurna. Masih banyak yang harus dia perbaiki. Banyak gitu. blundernya, misalnya contohnya gini. Hasan Nasbi deh yang gue ingat waktu yang soal Susana. Lo ada apa sih sama Hasan Nasbi? Lah kan dari tadi Hasan komunikasi. Nasbi Kalau komunikasi itu yang kelihatannya ada problem sama dia. Nggak ada. Oh, nothing personal. Oh, nothing personal. Nothing personal. Kan gue nggak kenal sama Emang beliau. bahasa Inggris ya di sini ya? Enggak, terus ya. Kan gue nggak kenal sama beliau. Iya. Beliau udah pasti jauh lebih keren lah daripada gue. Oh. Cuma karena adalah sebagai komunikator pemerintah, penasehat khusus ya bidang komunikasi ya, pokoknya something tentang komunikasi kan masih beliau juga, apalagi penasehat khusus. Iya kan tugasnya menasihati, dia bukan ngomong. Kalau dia ngomong salah justru. Nah tapi bilang gimana itu soal Susana, nah gimana menurut lu? Ngomong katanya gini, dilihat substansinya, jangan dilihat salah ucapnya. Nah gitu. itu makanya karena kita merhatiin substansi, makanya kita tahu kalau itu salah kan. Lah iya kan gimana sih? Kalau lu nggak merhatiin substansi, kita nggak tahu kalau itu salah. Berarti kan udah bener rakyatnya. Jadi maksud gua, ya udah sih, udahlah salah presiden, sorry. Terus misalnya, ya ini salah Bakom atau salah Komdigi, ini salah lah emang ini Susana harusnya memang dia penjahit kain perca, bukan pengupas bawang. Ya udah. Jadi yang pengupas bawang tuh siapa men ya? Enggak, jadi mungkin jangan-jangan ada loh pengupas bawang yang asli. Yang 700.000 tapi ya. Yang 700.000 per kilo. Tuh kagak ada yang 700.000 mah. Bisa jadi ada. Nggak ada lah, Tan. Kalau misalnya lu berpikir, berarti jangan-jangan ada pengupas bawang yang asli. Ya gue berpikir berarti jangan-jangan ada juga pengupas bawang yang asli. Ini gue nggak tahu ya. 700.000 per kilo. Tolong dicek ya di medsos itu. Itu ternyata Ibu Susana tuh lama loh. Dia nggak cuma sehari 2 hari loh. Dia sebelumnya udah diinepin. Jadi dia kalau gue nggak salah, dia itu baru pulang hari Selasa. Jam 11:30 nyampe rumahnya tuh. Kok lu sampai jam 11:30 sampai rumah? Jadi dia itu gue nonton, makanya tolong dicek itu di media sosial, dia mengaku bahwa saya sebelumnya udah diinepin seminggu sebelumnya. Terus kemudian saya hadir di DPR gitu. 6 hari diinepinnya. Kan, terus di DPR. Habis itu dia ke Taman Mini, terus ke Monas, gitu. Pulang hari Selasa jam 10, setengah 12 sampai rumah. Gitu loh. Jadi maksud gue... Pidatonya hari apa? Pidatonya hari Jumat. Jadi dia lama tuh diinepin. Cuma emang dia nggak ngomong dia nginepnya di hotel apa. Tapi maksud gue, ini si Susana ini orangnya lumayan detail loh. Dan gue yakin dia tuh nggak tahu kalau orang-orang tuh banyak ngomongin dia sebetulnya pengupas bawang atau tukang jahit kain. Karena dia bilang itu bos saya tuh baik. Jadi kalau saya lagi perlu uang, saya minta, boleh nggak dikasih gitu. Jadi dia tuh belum tahu kalau orang-orang tuh taunya dia pengupas bawang loh. Itu tapi lu tahu nggak kalau rumahnya di garis polisi? Oh ya? Iya, gue baca di threads ya, rumahnya di garis polisi kayak gue. Kenapa rumahnya di garis polisi? Maksud gue kan ini orang jadi lucu banget ya. Maksudnya ini itu menurut gua tuh kerennya Pak Prabowo. Dia tuh nggak pernah berhenti di pidato. Presiden-presiden sebelumnya tuh pidato selesai gitu. That's it. There is no issue, there is no discussions gitu ya. Tapi Pak Prabowo tuh setiap kali pidato dia pasti ada tambahan. Bayangin aja ya, ada sebuah diskusi ini di warung kopi deket kantor gua. Jadi Mas Hensa kata dia, itu katanya pidatonya tuh masih panjang. Cuma karena harus sholat Jumat, maka harus dipotong gitu. Nah, kan kita jadi nanya-nanya ya, itu yang sisa-sisa pidato itu dia ngomong apa lagi gitu.
Ya gue sih nggak nanya ya, maksud gue kenapa lo pengen tahu gitu? Ya gue pengen tahu aja gitu. Jadi maksud gue itu kerennya Prabowo gitu. Jadi kalau menurut gue sih dia tuh kalau buat bahan skripsi tesis bagus tuh, buat tesis skripsi komunikasi. Iya, Ilkom ya. Tapi dia, gue gini ya, terlepas itu kontroversi apa enggak, he's trying to be nice lah. Jadi dia coba untuk humble ke rakyatnya. Itulah kenapa dia coba ngobrol ke si anak itu gitu. Berapa umurnya? 10 tahun. Abis itu kan dia bingung. 10 tahun. Kalau anak itu nyebut 8 aja, pasti dia akan bilang, 8 angka kesukaan saya tuh. Gitu kan. Tapi begitu dia bilang 10, mati gua. Masa mesti 10 dikurang 2, 8 itu kan nggak gitu lagi ya. Susah. Jadi begitu dia bilang 10, ya 10 tahun lagi lah kamu baru boleh pacaran gitu ya. Kan kita juga nggak tahu juga anak itu yes gitu apa enggak kan. Nggak tahu, tapi maksud gue Pak Prabowo itu dia berusaha untuk dekat sama rakyat gitu. Karena dia tahu tubuhnya itu gini loh Tan. Indonesia itu seneng presiden yang tubuhnya itu ada di rakyat. That's why Soekarno itu sempat diidolakan. Karena dia di tengah lautan massa di Kada, dia ada di situ. Soeharto, itu dia juga ada di situ. Even Jokowi, itu we have to admit, tubuhnya Jokowi itu ada di tengah rakyat. Nah, Pak Praps, ini kan agak sulit ya. Dia kan biasanya keluar pakai mobil itu yang putih itu, dia dada gitu. Dia pengen sebetulnya dekat sama rakyat, makanya dia berusaha untuk menyapa, ya dan level humornya tuh gede banget gitu. Kenapa gue jadi belain presiden ya? Tapi maksud gue ya nggak apa-apa lah gitu ya, karena nggak ada yang lihat angle itu kan. Jadi menurut gue tuh dia just trying to be nice gitu. Gue nih presiden yang humble loh. Gue nih bukan presiden yang sebelumnya digambarin gebrak-gebrak meja, enggak. I'm a nice person, makanya dia coba untuk ngobrol itu. I'm a lovely grandpa. Gitu. Oh iya gitu ya. Iya kan? Mungkin ya. Gue sih nggak mandang dia sesenior itu ya. Termasuk kalau media asing begitu soalnya. Oh iya. Iya. Terus makanya dia waktu dia bicara tentang si bapak petani itu, si Ibu Susana, terus ibu yang lain lagi itu dia bebinar-binar tuh, dia cari tuh orangnya ada di mana ya gitu loh. Ya. Dan untuk beberapa saat orang tuh lupa dengan wapres yang namanya Gibran itu. Padahal kan ya akhirnya yang muncul apa? Wapres waktu ngelihat itu kan fotonya. Ngeliat drone ke atas itu drone ya? Ada drone yang dia lihat ya ke atas gitu kan. Sebelumnya kan dia main karet gelang gitu. Jadi menurut gua ya dengan kehambelannya presiden itulah akhirnya kita semua membicarakan dia gitu. Kalau gue sih gini loh, PR-nya presiden tuh banyak banget. Kita ini ekonominya belum oke. Kepuasan survei kepuasan itu menggambarkan bahwa Prabowo ini nggak oke di mata rakyatnya in terms of kelas menengah menurut gua. Kelas menengah ini kan nggak ada program-program kelas menengah, jadi Pak Prabowo tuh selalu akan dapat challenge dari kelas menengah. Nih gua apa nih? Lo bikinin kita program dong, biar gue lebih enak nih hidupnya, lebih oke nih gitu. Jangan cuma lo kasih lapangan pedal, cuma gua nggak bisa main pedal gitu-gitu loh. Kan sekarang pertanyaannya gitu Tan. Makanya kepuasannya tuh nggak bagus karena kelas menengah kayak lu, kayak gua ini selalu bertanya-tanya, apa dong ini abis ini kita dikasih apa nih gitu. Ya, gitu loh Tan. Jadi gitu pemirsa, sebetulnya ini kan channel pemerintah ini sebelum pemirsa nih. Berarti kalau lu boleh ngasih nasehat sebagai pakar komunikasi nih, bener kan lu pakar komunikasi, coba kasih dulu ini gimana? Yang pertama menurut gua, batasi pidato presiden jangan lama-lama. Maksimal berapa? Kalau menurut gua paling lama tuh 45 menit aja. Kalau mentok-mentok sejam lah. Dan terus menurut gue biarin aja kasih pointer-pointers. Jadi yang penting-penting itu nggak perlu dia bacain. Kan gini ya. Orang tuh kan pengen banget presiden bacain apa yang udah dia bikin. Data-datanya kan.
Sementara presiden kita ini senangnya tuh impromptu. Dia senangnya tuh cerita. Dia senangnya ngomongin apa yang ada di pikiran dia. Nah, kalau teks plus impromptunya dia, itu pasti jadi akan panjang banget. Jadi pengen gini aja, Pak. Ini adalah slide-slide-nya, Pak. Jadi Bapak ngomong aja terserah. Tapi nanti slide-slide-nya kita tayangin gitu. Nanti dikasih pointer aja. Dan antara begini. Gitu-gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau yang kemarin, ya gue nggak tahu sih apa yang di TV yang ada presiden ya, gue nggak tahu. Tapi kalau yang diliatin di publik, itu kan emang slide tuh. Iya. Nah, itu kayaknya itu juga deh yang dibaca sama beliau. Nah, kalau menurut cocok gue, dong karena itu berarti. kepanjangan. Jadi yang disuruh baca panjang, tapi habis itu dia pasti pengen cerita. Dia tuh Storyteller ya. iya, dia pengen aja itu tadi loh, Tan. Dia itu just trying to be nice gitu. Dia tuh ingin ini menurut gue ya, masyarakat. Maka ini menurut gue kan lu tahu kan, dia itu stigmanya banyak banget dan gue yakin dia denger tuh semua bahwa dia galak, dia marah-marah, dia diktator, dia ini, dia itu. Terus dia ini coba membuat rakyat, gue tuh nggak gitu-gitu banget loh. Jadi dia coba tuh ngobrol, coba bercanda, coba ini, coba itu. Terus kadang-kadang sebetulnya sih gini, bercandanya itu sih oke. Yang gua nggak oke tuh kalau dia suka emosi gitu. Tiba-tiba londo ireng gitu. Walaupun maksudnya mungkin bercanda juga ya, cuma kan karena presiden jadi susah gitu, Tan. Gimana sih ya? Nah, itu udah dikasih pointers kan juga tidak menutup kemungkinan storytellingnya juga jadi jauh. Iya, makanya jangan banyak maksud gua. Pointernya dikit-dikit aja. Kemarin pas 17. Abis datanya yang mau di-present banyak banget kan, keberhasilannya banyak. Iya, makanya maksud gua gini loh, ini kelemahannya presiden ya. Itu menteri-menteri presiden disuruh ngomong sendiri. Keberhasilan dia apa aja. Jangan semuanya Anda yang ngomong. Kalau semuanya Anda yang ngomong, itu kan ada 48 kementerian kalau gua nggak salah. Ya lu rangkum semua ya kebanyakan. 48 ya? 53 apa 48 sih? Ya boleh lah berapa ya, bebas ya. Pokoknya banyak deh. Jadi maksud saya, jangan semuanya presiden yang bicara. Steady yang bicara, Pras yang bicara, ini semuanya kan kebanyakan. Suruh itu menteri-menterinya ngomong sendiri-sendiri. Update. Sendiri-sendiri yang update. Jadi orang tuh paham. Lu sekolahan yang udah lo bangun berapa banyak. Anak sekolah berapa banyak, itu akses ke kesehatan udah gimana, terus pembangunan jalan raya udah berapa kilometer, itu menteri-menteri suruh ngomong sendiri. Jadi pada saat lo yang bicara pidato nggak kebanyakan topik gitu loh. Iya, kemarin kan soalnya pidato kenegaraan nota APBN kan harus beliau doang yang nyampein soalnya kan. Ya, dia banyak tuh tuk gitu, kasian juga sih. Yaudah, ada lagi nggak? Nggak ada, udah harus... itu bagus. Udah itu aja. Maksud cuma dikasih pointer doang. Lu mau jadi konsultan, misal lu abis ini ditelepon, coba Hensa, Anda jadi konsultan kita deh. Nah, pasti kan lu diminta masukan untuk memperbaiki komunikasi. Gua kalau ditelepon gitu, gimana? Gua nanya balik, berapa? Tarifnya gitu, budget Anda berapa iya gitu? Dong. Iya. Kan, lu masa ini kan saya dosen ya. Lah kalau name your price, name your price. Saya udah tahu Pak, harga saya udah tahu. Jadi gue udah ancang-ancang tuh. Jadi lu udah ada kalau presiden nih. Nanya berapa? Berapa lu sebut aja. Nah, gue udah tahu jawabannya. Apa, ya jangan di sini lah, malu gue. Kenapa? Biar disiapin budgetnya. Enggak, pokoknya ntar kalau presiden nanya balik, ntar gue kasih tau dah. Gue udah punya tuh berapa. Kalau misalnya jadi itu guru gue tuh yang ngomong. Nanti kalau ini tanya berapa, sebut angkanya ini, gitu gue udah tahu. Oh, pasti ada unsur 8-nya nih. Enggak. 8 triliun. Enggak ada. Udah jangan gitu. Enggak terpancing saya. 17 triliun. 800 miliar 450 juta. Ntar semua orang tahu loh berapa. Gitu. Tapi kan harus ada peningkatan. Jadi dosen tuh Ya, oke. 3,3 juta ya udah per deh, bulan. kalau nggak angka makanya apalagi dulu. Coba nih latihan nih. Selamat siang dengan Pak Hensa. Oh, saya Pak. Pak Hensa,
Kami dari tim kepresidenan Siapa? menghubungi Anda, ingin menjadikan Anda sebagai konsultan komunikasi kami. Enggak, Bapak siapa? Ibu siapa? Kebetulan kami baru saja menonton podcast poker. Hah? Ya, kami tidak suka dengan hostnya, tapi kami suka dengan Anda, narsumnya. Ibu siapa? Dari tadi saya tanya. Kan gitu loh. Nggak mungkin. Saya tim kepresidenan. Iya, siapa namanya? Coba lu sekarang coba ulang. Okay, Coba lu lebih real dong. Coba. Lebih real. Lebih real. Ya udah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah ini dengan Bapak Henry Satrio? Saya sendiri. Ibu dari mana? Bapak Henry Satrio, ini saya lihat data Bapak, asuransi mobil Bapak sudah habis ya Pak per Juni 2026. Dia bisa ngelawak ya? Gue baru tahu loh. Dia bisa ngelawak loh. Dari zaman dia jadi wartawan, gue baru sekali ini. Ulang. Udah! Nggak selesai. Ini baru lo asuransi mobil, ntar lo jadi asuransi apa lagi? Gitu. Tapi kalau di telepon gue udah tahu jawabannya. Iya. Jadi saya sudah berlatih. Serius? Udah lo nggak usah repot lagi kan. Udah semua. Maksud gue lo jangan terbebani gitu. Lo kalau terbebani dari dunia ini ya, misalnya lo ada beban, ada masalah, lo inget Wapres. Dia tuh nggak punya beban apa-apa lo. Ditanya dia main karet. Lihat. Itu kita tuh mesti lihat dia sebagai panutan orang yang tanpa beban di negara ini. Tuh. Itu garis tangan oke. Rezeki oke. Tuh. Jadi lu gitu. Itu mindfulness. Konsep mindfulness gitu lu lihat kayak gitu. Enggak. Kayaknya nggak ada pikirannya gitu. Tenang aja. Ambillah yang bisa diambil dari seorang Gibran. Kayak misalnya sekarang nih, gue semua orang banyak yang tahu cita-cita gue sekarang jadi Wapres. Karena menurut gue ini reachable lah, bisa lah gue jadi Wapres nih. Bisa. Karena Mas Gibran kan, kalau dulu kan Tisno, Yusuf Kala susah tuh. Kan gue jenderal enggak, tajir enggak, kalau Yusuf Kala kan Ma'ruf Amin ahli agama, kuat juga. Gue kan nggak jauh lah agama gue. Tapi begitu ngeliat Gibran, bisa nih, gitu. Iya loh, lo nggak ngerasa bisa jadi Wapres? Kenapa? Enggak, gue jujur masih ngerasa jauh jadi Wapres. Bapak gue bukan siapa-siapa, nyokap gue bukan siapa-siapa. Dia juga dulu ngerasa bapaknya bukan siapa-siapa. Bener deh. Tapi lama-lama dia sadar bapaknya siapa. Gitu. Jadi lo santai aja. Jadi lo kalau kelihatannya lo penuh beban, lo ingat Wapres lo deh. Tenang gitu. Coba lo lihat tuh. Dia coba kapan sih dia pusing gitu? Enggak deh. Nggak pernah dia oke tuh. Ya udah nih intinya nih pidato menurut lu bagus ya. Bagus. Oke gitu 8. dan meninggalkan kesan. Nah, berarti di situ dari sisi komunikasi bagus dong. Bagus. Sebuah pidato yang meninggalkan kesan, terus menciptakan percakapan ya kan? Berarti kan itu responnya menciptakan kepusingan juga. Ya, itu bagian dari interaksi lah ya, bagian dari respon kan. Respon kan bisa pusing, bisa marah, bisa seneng, bisa terhibur ya kan, macam-macam. Jadi dari sisi komunikasi ini oke lah menciptakan riuh-riuh percakapan nih. Bu Susana, setelah Bu Susana pidato ini, menurut lo kerjanya tetap jadi tukang jahit atau pindah jadi ngupas bawang gitu? Tergantung, kalau beneran 700.000 pindah sih. Jangankan Bu Susana, Bo. Kalau beneran tuh 700.000 per kilo, gue ambil side job. Itu kalau diundang ke istana gitu, dapat duit kayak? Tapi kan ke Taman Mini udah pasti diajak. Masa bayar sendiri? Ya masa iya nggak dikasih duit jajan? Kan aus. Ya kalau sosis bakar aja ya wajar sih di Taman Mini, nggak apa-apa. Ya sebenarnya bagus aja ya. Udah seharusnya dong kalau ngundang orang, kemudian akomodasinya ditanggung, makannya ditanggung, itu udah seharusnya. Kehidupan Bu Susana setelah kemarin gitu. Iya ya, jadi sebenarnya ada life before speech. Nah terus abis itu dia. Terus life after speech beda. Oh iya. Ya udah deh, tutup aja deh pakai ini biar nggak anjlok. Kan kemarin survei SMRC tuh anjlok tuh. Oh, elektabilitas. Ya, elektabilitas kalau misalnya pemilu hari ini. Itu tuh. Nah itu kan. Kenapa? Karena KDM itu dia tubuhnya itu ada di rakyat. Ya kan sama tadi. Bapak Presiden juga lu ngomong gitu. Makanya Presiden kan dia mesti ada di rakyat. Kepengen begitu. Lo lihat aja misalnya nih ya.
Teddy tuh, dia kan sering, emang sih dia sering pasang badan sih buat Menteri Prabowo. Makanya dia sering dicela-cela juga. Tapi harusnya makasih tuh Menteri Prabowo. Lo lihat deh, dia kemana-mana itu dikerubuli orang. Iya. Teddy tuh, itu maksud gua tubuhnya ada di rakyat. Si Teddy itu keren. Jadi menurut gua Prabowo sekali-sekali jangan di mobil aja, turun gitu, salaman pelan-pelan. Ngobrol, bener deh. Enggak, itu mestinya disadari aja loh. Dari zaman Soekarno, rakyat Indonesia tuh seneng orang yang atau presiden yang tubuhnya ada di rakyat. Gitu, itu ntar yang mau gue lakuin itu tuh. Kalau gue ntar maju wapres. Oh. Situ aja. Bakal nih lu jadi? Mau 2029 nih? Iya. Nggak apa-apa Mas Gibran jadi presiden, gue wapres juga oke gue. Gue cita-cita gue jadi wapres aja. Gue mau belajar pokoknya dari Gibran lah. Lu mau ngomel, mau kecewa, mau gimana, pokoknya wapresnya gue. Gitu kan Gibran gitu kan. Mau apa lu? Gue wapresnya. Udah gue mau begitu juga gitu. Pokoknya gue banyak belajar lah dari Mas Gibran. Tapi ijazah gue ada, sekolah ada gue. Ada ya? Aman kok itu. Nggak perlu capek-capek, nggak akan ada sayembara lah pokoknya. Putus si Denny tuh mau Prof Denny ada aja bikin sayembara itu. Ya udah biar semiliar loh. Lu tahu nggak ada yang hibah tanah 700 hektar. 700 juta. Demi membuktikan 700 juta. Itu keren loh. Kalau ada tuh, waduh, lumayan ya. 1,50 juta kalau gua nggak salah. Lu kan ngikutin ya sayembara-sayembara gitu ya? Ikut tipis-tipis aja. Lu ikutin aja li kali-kali lu dapet. Tuh biar nggak blunder tuh gimana tuh? Perlu nggak disebut Pak, please banget jangan impromptu, baca aja. Perlu nggak menurut lu? Gua rasa udah pernah kayak gitu. Pernah loh. Menurut lu Prabowo, pernah ya? Iya, bukan menurut gue emang pernah. Prabowo cuma baca teks doang habis itu selesai. Oh, dan dia juga mengakui ya bahwa kata tim udah, saya beres gitu. Tapi kalau menurut gue dia perlu dikasih ruang apa tuh? Kalau ngobrol sendiri di podcast monolog. Iya loh. Presiden monolog. Udah terserah dia kan. Pokoknya lu tinggal kasih kamera, silakan Pak. Lu ngomong apa aja, ngoceh deh. Abis itu kan tinggal lo edit. Seset gitu. Jadi aman. Oh iya. Monolog presiden. Gua rasa abis ini tuh telepon nyala HP lu. Iya. Beneran bikin tuh sound konsultan presiden. itu. Kan gue tuh merasa ya Prabowo tuh asli humoris loh. Lu bayangin aja, belum pernah ada gue rasa di seluruh Indonesia yang ngomong gini. Ini saya ngopi dulu ya. Saya kalau minum kopi jadi pinter. Coba presiden mana yang ngomong kayak gitu? Saya kalau minum kopi, ini bisa 2-3 jam nih saya ngomong. Tuh. Canggih loh. Belum pernah ada. Jadi kalau menurut gue, itulah ciri khasnya Prabowo. Iya benar. Gitu. Oke. Enggak, bukan gua. Tuh bang, tuh cair tuh. Bukan gue. Enggak kayak gitu. Gue punya nomor khusus di presiden. Bunyinya gimana? Ringtone-nya khusus ya? Enggak juga sih. Ya udah. Ya, makasih ya. Lanjutkan. Terima kasih. Amin. Bung Hensa. Semoga beneran tuh telepon nyala ya. Amin. Next ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di poker berikutnya. Ya ngomongin apa aja lah. Ya. Ya nanti. Oke. Sip. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.